Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Venantia Melianidin dengan NIM 18103455 dari kelas AB STIMIK Stikom Indonesia angkatan 2018. Jadi di sini untuk memenuhi tugas mobile programming, kami membuat suatu proyek tentang konversi mata uang dari dolar ke rupiah maupun rupiah ke dolar. Proyek ini kami pilih karena memenuhi pemahaman kami tentang materi yang kami pelajari selama ini. Jadi, saya akan menjelaskan mulai dari layout project saja. Pertama-tama, jika kalian sudah membuat project, maka akan muncul logo dan nama project kalian di atas ini. Selanjutnya, untuk membuat layoutnya, di sini kalian memerlukan dua text view yang diambil dari sini. Lalu kalian ubah namanya menjadi dolar dan rupiah. Kemudian kalian membutuhkan dua plain text yang kalian ambil di text field di bagian sini. Selanjutnya kalian memerlukan dua radio button, lalu ubah namanya menjadi dolar ke rupiah maupun sebaliknya. Dan yang terakhir kalian memerlukan button, lalu kalian ubah namanya menjadi convert. Sedikit saya jelaskan tentang proyek ini. Jadi ketika kalian ingin mengetahui berapa nilai $1 jika dirupiahkan, maka kalian bisa pilih bagian dolar ke rupiah, lalu masukkan angka ke bagian dolar ini dan klik convert, maka akan keluar hasilnya. Begitu juga sebaliknya untuk rupiah ke dolar. Selanjutnya kalian boleh berkreasi untuk mengganti warna background di bagian properti sebelah sini. Sekian penjelasan awal mengenai proyek kami, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Niluh Putu Eka Pratiwi, NIM 18103475. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang program yang tadi, yaitu saya akan menjelaskan codingannya yang berada di main activity. Oke, yang pertama ada pkcon.example.project akhir. Di sini tetap menggunakan project akhir karena ini judul yang pertama kita buat, yaitu project akhir. Setelah itu codingan selanjutnya ada import Android.os bundle, app, view, dan widget. Nah, di mana os.bundle itu untuk membaca data dengan tipe berbentuk string, angka, terus boolean, array, karena kita pemilihan fungsi ini untuk memasukkan data atau memanggil data-data tersebut. Nah, sedangkan activity bahwa kita ketahui bahwa dalam Android itu dikatakan activity untuk dilihat oleh pengguna sehingga mereka dapat berinteraksi dengan aplikasi. Sedangkan view kita sudah ketahui untuk menampilkan data-data pada sebuah gadget seperti menu yang terdapat pada aplikasi Android tersebut. Nah, sedangkan widget, di sini kita menggunakan beberapa widget, ada button, component button, radio button, dan text view. Nah, di mana widget itulah memanggil dan menampilkan sebuah widget pada program Android yang kita gunakan. Jadi ada button yang kita gunakan, radio button juga, yaitu dolar ke rupiah yang tadi sudah dijelaskan maupun rupiah ke dolar, dan text view seperti dolar dan rupiah. Oke, lanjut. Di sini ada public class dan activity extend, activity implements view dot on click listener. Oke, di mana di sini kita akan menggunakan implements view dot on click listener. Oke, di mana itu adalah kita akan membutuhkan yang namanya method on click-nya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah button pada activity tersebut. Jadi ini adalah view on click listener-nya. Nah, setelah itu di sini akan menjabarkan variabelnya, gitu. Seperti ada text view dolar, text view rupiah, text view detor, dan text view ertor. Nah, di sini kita menggunakan 4 text view dan 1 button, yaitu convert. Nah, 1 text view dolar, rupiah yang sudah tadi dijelaskan, dan detor dan ertor kita ini membuat dengan secara singkat, yang dimana detor ini adalah sebuah yang dolar ke rupiah, sedangkan ertor ini adalah rupiah ke dolar. Sebenarnya kalau kalian ingin membuatnya bisa sih dengan nama yang berbeda, tapi kami menggunakan dua nama ini agar untuk memudah membuatnya.
Oke, lanjut ada public void on create bundle is clear. Ada juga super dot on create is clear, di mana void itu sudah kalian ketahui sebelumnya dari program-program yang sebelumnya telah kita buat. Jadi di mana metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return. Nah, biasanya sih digunakan tidak untuk mencari nilai dalam suatu operasi. Ini tuh untuk mendeklarasikan kita harus menambahkan kata kunci void. Seperti ini ya, kata void. Nah, jadi super on create is clean di sini juga ada di bawahnya set context view. Nah, di mana set context view itu yang berarti kita memasang layout. Nih, kita akan memasang sebuah layout, .xml dalam folder rest atau layout sebuah tampilan utama activity main. Oke. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan yang tadi dollar, kita pakai text view this.finView by ID. Nah, di sini termasuk dolar, rupiah, dolar ke rupiah yang detor ini, ertot yang rupiah ke dolar ini juga sampai convert. Kita memakai finView by ID yang dimana sebuah fungsi yang berfungsi untuk mencari sebuah resource menggunakan ID. Nah, ID-nya yang mana? ID-nya itu yang ini. ID-nya itu yang ini, r.id dolar, r.id rupiah, r.id detor, r.id ertot, dan r.id.convert, di mana nilai ini tuh dimana kita membuat nama dalam di form itu kan tadi sudah ada dolar itu, kita klik edit text, kita menggunakan waktu itu kita menggunakan dolar karena pertama kali kita menggunakan kata dolar. Jadi yang apa yang kalian buat pertama itu kita buat juga. Jadi nih ada rupiah, ada detor, ertot, convert. Nah, makanya di sini kami bedakan memakai dolarnya S. Jadi biar kalian paham aja sih, ini dolar S nya karena kita mengikuti yang ini. Kalau kita pertama pakai yang ini S, ini juga ikut menggunakan S. Jadi kalau yang dolar ini nih pertama kali yang form pertama itu kita tidak menggunakan, maka tetap menggunakan dolar saja. Oke, jadi di sini kita tetap jadi by ID itu sebuah fungsi yang mencari sebuah resource menggunakan ID. Inilah ID-nya, dolar, rupiah, detor, ertot, dan convert. Nah, dan terakhir convert ini adalah set convert.setOnClickListener. Itu artinya kita bisa tentukan kelas yang akan menghandle komponen tersebut apabila diklik dengan metode ini. Set on click listener. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang codingan baru setengah. Akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Soraya, NIM 181034476. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingan yang saya blok ini. Yang pertama adalah protected view convert dollars to rupiah. Artinya di sini kita akan mengkonversi dolar ke rupiah. Double itu merupakan tipe data yang berfungsi untuk menyimpan nilai desimal yang kapasitasnya jauh lebih besar daripada float. Karena itu di sini kita menggunakan double karena kita akan menghitung uang yang mungkin jumlahnya banyak gitu. Terus val ini merupakan variabel di mana kita bisa menggantinya sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita untuk namanya. Nah, jadi val ini mendefine ini. Double.parseDouble dollar get text to string. Nah, jadi double parseDouble itu berfungsi untuk mengonversi nilai dari tipe data string ke double. Kemudian dollar get text to string itu artinya mengambil data dari hasil input dari hasil input dollars. Artinya yang ini ya. Jadi dia tuh akan mengambil data dari ini, dari di sini, dari edit text yang di sini. Kemudian ini ada rupiah set text. Rupiah set text itu berfungsi untuk menampilkan hasilnya ke bawahnya, ke sini. Nah, jadi itu maksud dari set text. Nah, kemudian double dot to string vol kali 14.000. Vol itu didapetin dari ini yang sudah kita definisikan di atas. Nah, yang ini kemudian kita kali dengan 14.000. Kenapa 14.000? Karena rata-rata kurs mata uangnya sekitaran segituan. Nah, selanjutnya sama halnya dengan yang di atas. Ini pengertiannya sama saja, cuma bedanya adalah volnya itu dibagi dengan 14.000.
Kenapa dibagi dengan 14.000? Ya karena sesuai dengan logikanya aja, rupiah ke dolar itu kan pasti kita bagi. Kemudian di sini ada if compound button DTOR is checked. Nah, if jika compound button itu kita pergunakan kalau kita menggunakan fungsi cek yang seperti ini. Sebenarnya kalau if biasa pun kita bisa pergunakannya ya tanpa menggunakan si compound button ini. Nah, jadi jika DTOR itu adalah dolar to rupiah dicek, maka convert dolar ke rupiah. Kemudian ini juga sama, jika compound button rupiah ke dolar is check, maka convert dia dari rupiah ke dolar. Jadi segitu saja penjelasan mengenai codingan yang ini. Mari kita lanjut ke ngerannya. Nah, jadi yang pertama kita buka ini Android Virtual Manager. Nah, biar cepat, saya tadi udah bikin nama SDK manajernya yaitu Final Project. Terus kita klik Start. Ini kita launch aja. Oke, kita tunggu deh sampai si emulatornya muncul. Oke, selanjutnya kita run aja project akhirnya. Caranya kita klik kanan di project akhir, kemudian pilih Run As dan pilih One Android Application. Oke, kita tunggu deh sampai dia muncul di emulatornya. Oke, langsung aja kita coba. Nah, yang pertama kita coba dolar ke rupiah. Ketik aja 4. Terus klik convert dan hasilnya 56.000. Selanjutnya kita hapus dulu dan kita ketik 1 juta. Lalu pilih rupiah ke dolar dan klik convert. Oke, hasilnya adalah 71,42 dolar. Nah, jadi sekian aplikasi yang kami buat, yaitu konversi mata uang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan mohon maaf kalau misalkan video ini masih belum sempurna dan aplikasi ini masih sangat sederhana. Dan terima kasih.